Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat Kuanta dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan kesempurnaan sampai akhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Irja Nasrullah. Saya salah satu penulis buku di Kuanta Elex Media Komputindo. Saat ini saya sedang menjalani studi di Mesir dan insya Allah saya akan sedikit berbagi informasi tentang Ramadan di Mesir. Mungkin sebagian sahabat-sahabat Kuanta bertanya, bagaimana kondisi Ramadan di Mesir? Tentu saja Ramadan kali ini sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya karena kita tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Kita juga tidak mengadakan acara-acara yang biasanya di Mesir itu ada namanya Maidatur Rahman, yaitu berbuka bersama yang itu diadakan dalam skala besar di pinggir-pinggir jalan ataupun di depan-depan apartemen. Untuk kali ini tidak ada. Selain itu, untuk rakyat Mesir sendiri di pasar, kemudian di fasilitas publik semuanya masih berjalan normal. Hanya saja pemerintah Mesir telah membuat kebijakan yaitu larangan untuk keluar malam mulai jam 8 malam sampai 6 pagi. Jadi itu sementara kebijakan dari pemerintah Mesir. Adapun siang hari semuanya masih berjalan normal. Hanya saja dibatasi ya dan lebih ketat. Yang paling penting sekarang kita berusaha menjalani kegiatan sesuai aturan. Dan kita juga tetap menjaga kesehatan dan berusaha produktif meskipun di rumah aja. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran beribadah di bulan Ramadan ini, dan tentunya kita semua bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa kendala apapun. Apa kabar sahabat pembaca Kuanta Books? Semoga sehat walafiat semuanya. Perkenalkan, saya Alfian Iqbal Zahaspan, alumni Universitas Al-Qarawiyyin Darul Hadis Al-Hasaniyah Rabat, Maroko. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan suasana di Maroko ketika bulan Ramadan. Di Maroko suasananya meriah seperti Indonesia, sebagaimana di kota-kota atau negara-negara lain. Alhamdulillah di Maroko ini suasana Ramadan sangat hikmah, dan mungkin yang menarik bagi saya adalah ketika tarawih. Tarawih di Maroko itu tidak 11 rakaat, tidak juga 12 rakaat, tetapi 19 rakaat. Ya, ini ketika setelah sholat Isya, sholat 8 rakaat, kemudian nanti sekitar 40 menit sebelum subuh mereka tarawih lagi 8 rakaat. Jadi 8 dan 8 menjadi 16, kemudian witir yang 2 plus 1 menjadi total 19. Itulah perbedaan sholat tarawih di Maroko dan di Indonesia, karena di Maroko ini bermadzhab Maliki. Adapun makanan sehari-hari di Maroko ketika buka puasa, di antaranya adalah sabakia. Sabakia ini semacam makanan ringan yang manis sekali, karena orang Maroko suka yang manis-manis, dari kacang almond dan yang lainnya, dihaluskan kemudian dikasih kacang wijen, dikasih madu, dan masya Allah digemari oleh orang Maroko ya. Kemudian ada sup harira, ya, sup harira, kemudian ada bagrir, ada dan lain sebagainya, dan juga ada nanti minumnya orange juice ya, natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Kazan. Perkenalkan, nama saya Hartomi Perbasori. Saya tengah mengambil kuliah S2 jurusan Manajemen Strategi Analis, fokus ilmu ekonomi Rusia di Kazan Federal University, Rusia. Jadi bulan Ramadan di tengah pandemi COVID ini, untuk teman-teman yang ada di kota Kazan, kami alhamdulillah mendapatkan bantuan dari kampus Kazan Federal University. Untuk seminggu 2 minggu yang lalu kami mendapatkan 1 plastik berisi kentang kurang lebih 2-3 kg, lalu ada 1 plastik lainnya berisi pasta, mayonaise, saus. Lalu baru kemarin kami mendapatkan bantuan lagi berisi 3 plastik
yang mana isi 2 lainnya sama, ditambah ayam setengah kilo, lalu juga ada beras, gula. Untuk tambahan 1 plastik lainnya berisi sabun cuci baju dan sabun cuci piring. Nah, untuk pelajar di Rusia sendiri, sejak tanggal 15 Maret, Kementerian Pendidikan Rusia menerapkan belajar online. Nah, untuk kampus saya sendiri, itu mulai tanggal 19 Maret. Nah, mulai 18 Maret, itu Dewan Muslim Masjid Federasi Rusia menetapkan bahwa seluruh masjid ditutup apabila ingin tarawih dan iftar di masjid. Itu setiap masjid ada nomor telepon yang bisa dihubungin, jadi tidak semua bisa masuk seperti tahun lalu. Kita harus antri dulu untuk mendaftar. Nah, mulai 18 Maret hingga 30 Mei, pemerintah Rusia menerapkan larangan untuk memasuki wilayah Rusia. Penerbitan visa juga ditangguhkan. Jadi apabila pelajar dari negara lain yang sudah pulang ke negara masing-masing untuk liburan saat liburan musim dingin kemarin akan kembali ke Rusia, itu ditangguhkan hingga 1 Juni. Nah, kemarin 2-3 hari yang lalu Presiden Putin pidato apabila masa karantina ini diperpanjang hingga 11 Mei. Nah, kalau ibadah kami di sini jadi di rumah untuk taraweh, terus sholat maghrib semuanya di rumah. Terus kalau berbelanja pun kami ada penerapan jam malam. Jadi mulai jam 22 MSK itu waktu Rusia, khusus kota Moskow dan sekitarnya, atau jam 2 pagi WIB hingga jam 6 pagi MSK atau jam 10 WIB, itu kami dilarang keluar dari dormitori dan tempat tinggal. Nah, apabila melanggar dan kena pemeriksaan random dari polisi, penangkapan pertama itu denda 15.000 rubel, penangkapan kedua 30.000 rubel, dan penangkapan ketiga 60.000 rubel. Sekitar 3 juta untuk 15.000 rubelnya. Lalu apabila kami nggak menggunakan masker, itu ada sanksi juga 3.000 rubel atau sekitar 6.000 rubel. Kami di sini di Kazan alhamdulillah masih bisa untuk masuk ke supermarket. Antrinya itu hanya di kasir, diberi garis pembatas kurang lebih sekitar 500 meter pembatasnya setiap orang yang antri. Itu maksimalnya, tapi rata-rata 100-200 meter saja. Lalu di Moskow sendiri itu mulai diterapkan Propus online. Propus itu kartu untuk izin keluar dari dormitori atau dari rumah. Jadi kita mendaftar bisa via SMS, via web, ataupun via VKontak, itu semacam aplikasi pertemanan di Rusia. Kita mendaftar di sana. Nanti ada barcode-nya saat kita di jalan untuk kegiatan berbelanja dan lain-lain. Apabila ada random sampling dari polisi, kami tinggal menunjukkan barcode tersebut. Jadi aktivitas kami seperti itu kurang lebih. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan di negara manapun. Tetap berhati-hati, pergunakan sarung tangan dan masker apabila di jalan. Dan kata penutup dari kami, sampai jumpa, das widania, dan stay at home, ostavaites petoma.